yang mendekati ke area teman-temannya berlanjut. Ada Giante dengan sudah mendapatkan satu buah UMP walaupun dia sendirian saja terlihat di bagian minimapnya. Tidak ada bantuan yang datang ke area dia. Scrapping yang dilakukan terjadi saat ini dialami oleh seorang Giante tapi malah dia sendiri ingin bisa memberikan tekanan begitu besar ke area teman-teman dari R8 saat ini Sanskui. Ya, ID7 hanya memiliki satu Winchester di atas sana sehingga pastinya tidak nolong untuk dia menghadapi seorang Giante dari tim DRS. Bahkan Giante terus melok angle menuju ke arah ID7, kemanakah dia akan pergi. Ternyata ada sebuah SCAR-L yang dimiliki oleh ID7, bahkan satu smoke juga dilemparkan menuju ke area bawah, membuat tadi nampaknya pemain dari satu Kita bakal kembali melihat fight yang sedari tadi sudah mulai dibangun teman-teman. Dari Giante sudah mulai bergabung juga menuju ke area dari dua player R8. Sama-sama sudah memanggil teman-teman mereka. Bahkan dari Pestilence juga berada di bagian belakang terpantau terlebih dahulu. Tapi Giante cukup tenang untuk bisa menghindari pergerakan kiri kanan dari R8 saat ini. Ya, terus ada sebuah pertemuan di sini, bahkan cukup lama pertemuan yang terjadi. Mulai merapat pemain-pemain dari DRS yang lain, bala bantuan mulai berdatangan. Skaten, ini adalah pemain yang juga cukup berpengalaman karena di PMGC 2021 dia juga bermain bersama Rico Infinity. Saat ini kembali membela tim yang sama, R8 sedang coba dipantau. Ada tembakan menuju ke arah Bandar, low HP Bandar. Dan kalau kita lihat dari senjata Bandar tadi hanyalah sebuah shotgun sehingga tidak nolong untuk jarak sejauh ini. Bahkan push langsung dilakukan, tapi jaraknya dekat bisa didapat oleh Bandar. Ternyata tidak, UMP lebih keras dari satu pemain yaitu Rules OG. Ya, betul sekali. Bandar dengan shotgunnya sedikit miss sehingga harus merugikan seorang Bandar saat ini. Dari R8 semakin tercicil, terkurang kekuatan mereka. 3 player sudah di lock, mereka berada di satu ruangan yang sama. Tinggal bagaimana dari DRS tetap terus mengintai posisi dari mereka. Cukup baik posisi dari seorang Rules mengambil area tinggi di bagian kirinya. Mereka tinggal menunggu waktu saja ketika mendapatkan momentumnya mereka langsung bisa mesikat bersih 4 poin di awal-awal untuk DRS nih Sanskui. Ya, sudah kehilangan satu player R8 yaitu Bandar atau nama aslinya adalah Bandar Al Kotani. Sudah pulang menuju ke lobby. Kita berpindah menuju POV dari ID7 atau nama aslinya adalah Abdul Rahman Al Rawi. Saat ini sedang bersiap untuk berhadapan dengan pemain-pemain dari tim DRS Gaming. DRS Gaming memiliki pemain-pemain yang juga pastinya cukup berpengalaman. DRS ini adalah tim yang juga selalu berada di PMGC. Mereka tidak pernah absen di PMGC walaupun silih berganti dari pemain-pemainnya. Saat ini Giante yang sedang kita lihat atau nama aslinya adalah Samer Gurung. Ini adalah pemain asal Nepal yang terus mencoba untuk bisa mendapatkan elimination menuju ke arah R8. Ya, betul sekali. Tapi dengan waktu yang terus ditahan untuk kedua tim saat ini terpantau dari Agonsi sudah mulai datang juga mendekati. Bahkan mereka belum tahu memastikan mereka sudah melihat ataupun mendapatkan informasi tipis di bagian kanan mereka adanya potensi fight ataupun tidak. Tapi dengan tembakan yang sudah terdengar Persilias cukup low HP-nya. Ini sangat membuat informasi mengundang Agonski bisa saja datang untuk join fight yang terjadi. Tapi kita sedikit bergeser ke area pantauan dari Sigma. Radu dengan mini kali 8-nya. Jarak yang begitu jauh. Dia ingin mendapatkan beberapa damage dari dua player yang bertahan di bagian rumah dewanya. Ya, Rauf, pemain asal Aljazair yang saat ini membela tim asal Irak yaitu Nikma Galaxy. Nikma Galaxy semua pemainnya isinya pemain-pemain Irak kecuali Rauf sendirian aja, dan kalau kita lihat memang Rauf ini yang paling beda warnanya, dia yang paling menonjol dari pemain-pemain Nikma Galaxy yang lain karena Rauf juga menjadi carry dari Nikma Galaxy di match pertama tadi. Terlihat bagaimana ada beberapa momen Rauf mendapatkan knockdown penting menuju ke arah Nikma Galaxy yang akhirnya membuat Nikma Galaxy mendapatkan poin demi poin. Kita berpindah kembali Reski Boga, cukup lama bahkan terasa terlalu lama fight di tempat ini. Dari tadi belum selesai-selesai. Ya, sehingga kita bisa melihat juga ternyata dari teman-teman DRS, mereka tarik meninggalkan fight yang terjadi, tidak terlalu ingin mengambil resiko yang lebih besar lagi karena mereka tahu mereka belum mengumpulkan poin yang cukup berarti dari game pertama tadi. Mereka tarik untuk bisa kembali memaksimalkan lootingan karena mereka tadi masih cukup minim beberapa player memakai senjata seada-adanya. Mereka tarik untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari tambahan lootingan. Dan wow, Ya. ini terbungkus di depan belakang Infinity. Tapi ternyata Freak juga mengambil area perbukitan kanan sangat berdekatan tapi belum ada pertemuan atau permainan utility malah Gapani nge-front di posisi yang sangat terbuka. Free shoot didapatkan dari Freak dan bahkan langsung bisa di-end dengan begitu gampang.
Poin pertama masuk untuk Nigma dan ini menjadi ancaman besar untuk Infinity lagi. Ya, Infinity terlihat tak berdaya, cukup mudah, bahkan terlalu mudah untuk bisa menculik satu pemain. Gatani menjadi Gaturu, tapi Nuzi dengan karkirkurnya mendapatkan satu knockdown balasan menuju ke arah Nigma Galaxy, menunjukkan bahwa Infinity belum selesai, Infinity masih ada, bahkan Lord menjadi korban dari keganasan satu pemain dari Infinity. Pulang menuju ke arah lobby, sama-sama sudah terculik satu playernya, membuat Nigma Galaxy juga harus sedikit berpikir apakah mereka akan terus berhadapan dengan Infinity atau tidak, karena ini fight yang cukup berbahaya. Walaupun berada di lower ground, tapi Infinity menunjukkan lower ground nggak selamanya kalah kalau angle-nya kayak gini. Ya, betul sekali. Ini pertemuan Nigma bersama Infinity, lu jual, gua beli. Dan wow, sama-sama mempunyai kerugian dan keuntungan masing-masing juga. Tidak dialami dari Nigma, tidak terlalu bertahan lama dari seorang Lord. Bahkan juga Radu masih bisa stay saja. LG Box Gaming, ini yang tadi saya prediksi juga. Mereka mendapatkan posisi masuk, ada Nuzi di bagian depan sudah didapatkan, tapi ya itu cuma pergerakan saja untuk pergeseran, tidak terlalu ingin komit untuk mengejar seorang Nusi karena dari box juga belum mendapatkan informasi lebih, tapi pertemuan terjadi. Nampaknya dari rotasi for rival, dua pergerakan tak terprediksi yang sudah diisi bukit oleh S2G, mendapatkan dua korban, dipukul mundur lagi seorang pemburu. Ini bisa saja ancaman lagi dialami oleh for rival yang tadi di game yang pertama sudah mendapatkan late game yang begitu baik dengan point placement yang begitu baik, tapi tidak untuk game kedua. Bakal Apple juga mengalami hal yang sama, bertemu dengan race dari R2G. S2G mereka mempunyai pergerakan penyebaran yang begitu baik saat ini. Apple berhasil melakukan heal kembali dengan fresh tapi granat yang ditinggalkan dari seorang race terkonek dan memulangkan lagi yang pastinya membuat for rival bertahan dengan seorang pemburu last man standing. Ya, kita melihat kembali pertemuan terjadi DRS dan juga R8. India-Indiaan yang terjadi dari tadi, kucing-kucingan yang terjadi dari tadi, akhirnya berhasil ditangkap oleh pemain dari R8. Walaupun DRS menyisakan 3 yang lain dan kita belum tahu kemanakah 3 pemain dari DRS terus melaju. Pemburu saat ini sedang memasang trap grenade atau sedang memasang smoke wall terlebih dahulu untuk bisa menutup view dari S2G yang akan datang sesaat lagi. Sudah ada push RB yang dijadikan satu cover, tembakan demi tembakan, pemburu terlalu terbuka, pemburu pulang bersama dengan pemain-pemain dari For Rifle. For Rifles memang tadi late game, tapi late gamenya For Rifles juga ada S2G di sana. Sama-sama late game di match pertama, saat ini keadaannya berbeda. S2G masih bisa melaju, For Rifles tidak. For Rifles pulang menuju ke arah lobby. Ya, betul sekali. Dengan jumlah poin saat ini membuat rival yang berada di posisi kedua harus meninggalkan berpotensi untuk beberapa tim berada di bagian bawah bisa membalap lagi. Poin yang masih sangat tipis, poin yang masih sangat mudah sekali untuk dikejar. Berlanjut dari Skaton saat ini juga belum baik perjalanannya sendirian, bahkan menggelincir sedikit. Ditambutnya belum tahu ada Rais di bagian depan dan lagi Rais menjadi player kunci untuk memfinishkan setiap player yang menuju ke area dari rumah dewa. Itu dia, 3 player menyicil difinishkan dari seorang Rise. Kunci permainan yang sangat baik. Berganti dengan circle yang ada saat ini menuju ke area perbukitan. Dan juga ada beberapa area yang cukup terbuka di bagian lower ground. Tapi dari Nigma berhasil mengontrol dan mendapatkan satu buah posisi kompon yang begitu baik. Nyaman di tengah sekali untuk di circle keempat. Ya, kita juga menyaksikan untuk saat ini point of view dari pemain LGD. Sedang bersiap mereka. Di depan LGD ada Box Gaming. Box Gaming ini adalah tim yang tadi diprediksi oleh Reski Boga. Tapi saya sebenarnya agak sedikit mempertanyakan keberadaan Box Gaming di PMGC ini. Karena memang kalau kita lihat turnamen ofisial terakhir yang diikuti oleh Box Gaming yaitu PMPLC ya. Bahkan mereka hanya berhasil berada di posisi 18 di liganya. Mereka tidak berhasil lolos ke final. PMPLC aja nggak final, apalagi PMGC. Itu kan logikanya kayak gitu. Tapi ya akan kita lihat lah nanti Box Gaming apakah bisa berbicara banyak atau tidak setelah mereka melakukan evaluasi. Ya, betul sekali. Bakal menjadi pertanyaan besar juga untuk kita semua untuk bisa melihat perjalanan dari Box Gaming lagi. Semoga walaupun nama mereka Box, tapi mereka harus keluar dari box untuk bisa memberikan kejutan yang begitu baik ke area semua lawan mereka. Terpantau di menit kita 15 berlanjut dengan dua tim yang sudah terpulangkan dengan fight yang begitu besar-besaran terjadi. LGD terus berputar, tidak biarkan mereka mendapatkan space di area circle tersebut. Mereka menjadi tim yang terus-menerus pergerakan mereka yang lebih banyak ketimbang beberapa tim yang sudah mengontrol area perbukitan dan juga ladang. Ternyata kedatangan Influence Chemin akan bertemu lagi dengan LGD masing-masing menguasai area jerami, tapi awas ada Lau yang sudah
masak granat ingin menuju ke area seorang Suki, sudah di-lock benar-benar posisinya. Ya, bahkan saat ini ada satu penantang yang lainnya lagi, tim Titan kembali mencoba untuk membuka skopnya. Satu down tadi kita melihat di area jerami, kita belum tahu itu datang dari tim mana, tapi saat ini oh ternyata LGD yang tumbang. Itu adalah sisi pemain termahal PMGC atau pemain termahal PUBG Mobile dipulangkan dengan mudah menuju ke arah lobby. Chowski bersama dengan Influence Chemin masih memainkan area jerami dan mereka memilih jerami yang nampaknya cukup tepat karena bisa melihat ke arah lawannya tanpa mereka ketembak untuk saat ini. Tapi ternyata datang kembali dan pulang LGD dengan cukup mudah. Wow, luar biasa sekali pergerakan press, penyisiran, pengclearing area di ladang yang begitu terbuka. Tapi influence juga mereka belum baik-baik saja. Mereka sekarang di bagian tengah mendapatkan area beberapa coveran yang masih dimiliki oleh mereka. Tapi ketika circle meninggalkan area mereka, mereka akan menjadi tim yang kesulitan keluar di area kiri. Bukit sudah diisi oleh beberapa tim, kanannya pun sudah. Kompon depan gudangnya juga sudah, tinggal bagaimana mereka menemukan momentum ketika mereka knock out di area musuh baru mungkin mereka bisa membangun rotasi mereka. Tapi ya itu sebuah pemikiran dari kita saja, tapi berbeda dengan pro player yang sudah mempunyai gudang strategi masing-masing, masih terus melanjutkan juga dari beberapa prediksi tappingan. Seorang Radu juga berupaya bisa mendapatkan hitmark ataupun menghancurkan, melumpuhkan kendaraan dari musuh mereka. Reyes masih dengan stay sniper dia M24 karena ini masih sangat bisa dipakai di menit seperti ini, menjangkau ke area yang cukup jauh juga. Dua teman mereka sudah dipercayakan masuk ke bagian depan, mirip-mirip sekali pertemuan kembali terjadi di test match. Saat ini berlanjut, tim Kueso yang baru saja mengisi belakang dari tim Titan langsung disambut dengan beberapa utility yang pada akhirnya sedikit menyicil beberapa SP dari player-player tim Kueso. Ya, kalau kita sedikit membahas pemain-pemain dari Queso, sebenarnya ini adalah pemain-pemain yang sangat berpengalaman karena 3 pemain dari Queso adalah 3 pemain yang sempat bermain di PMGC 2021, tapi pemain berpengalaman tersebut ternyata dihujani granat. Langsung dipulangkan satu persatu dan akan datang tim asal Korea yaitu MTech menuju ke arah pertahanan tim asal Argentina. Queso dibuat puyeng mereka karena harus menghadapi beberapa tim secara bersamaan. MTech coba untuk kabur, MTech memanfaatkan peluang mereka untuk keluar dari jegalan Queso, tapi Queso tidak tinggal diam. Masih ada Reyes di belakang, masih ada satu pemain yang akan coba di revive terlebih dahulu. Ini adalah tim Queso, tim asal Argentina, dan kita tahu bersama PUBG Mobile sedang kolaborasi dengan pemuda asal Argentina yaitu Lionel Messi. Betul sekali, Lionel Messi yang sedang berkolaborasi dengan PUBG Mobile. Ini benar-benar nyata teman-teman semua. Teman-teman bisa langsung lihat di postingan dari official Instagram PUBG Mobile ya. Sudah di-announce juga, benar cukup luar biasa. Dan mereka juga pasti mempunyai semangat tersendiri lagi. Sang idola juga nama besar dari Argentina. Mereka tidak mau kalah juga untuk membawakan nama Argentina di kancah scene PUBG Mobile saat ini, apalagi di kasta paling tinggi untuk dunia. Mereka ingin mengharumkan nama mereka juga. MTech berlanjut, tadinya ingin mencoba join dari bagian belakang untuk bisa melumpuhkan teman-teman dari tim Queso, tapi mereka bakal tarik karena mereka juga sedang mendapatkan informasi bahwa di bagian kiri depan mereka ada kedatangan beberapa player dari tim Box Game. Ya, Reski Boga, tadi saya sempat melihat di Elimination Feed, Logan, pemain yang memang menjadi mastermind dari Infinity, tumbang dia, knockdown dia karena adanya fall damage. Kita belum tahu apa yang sedang dialami oleh Logan, tapi fall damage tersebut memakan HP-nya, membuat dia knockdown dan saat ini masih down, belum ada revive menuju ke arah Logan. Kita fokus terlebih dulu menuju ke arah fight yang sedang terjadi antara Box dan juga Titan. Steve kali ini sedang melakukan tembakan demi tembakan, sedang dicari di manakah posisi lawannya bersama dengan Box Gaming, tapi MTech juga tidak tinggal diam. Mereka terus memberikan pressure juga. Queso pun sama mencari di manakah posisi pasti dari lawan-lawannya. Ya, betul-betul sekali saat ini Sanskuy pertemuan benar-benar ini mereka punya circle sendiri nih untuk mereka tahu lawan mereka siapa, mereka membangun fight sendiri, tidak dijoin oleh tim-tim lain, mereka sibuk di area bukit lain juga, tapi kedatangan dari Mas Bulus yang masih cukup lengkap Bigetron. Oh my god, mereka berada di posisi yang sudah terlihat bahkan misteri, headshot lagi dapat di area seorang Luxi dari tepingan seorang Puncher saat ini. Posisi dari Bigetron terpantau, mereka berada di bagian bawah dari circle saat ini. Wow, semoga mereka masih bisa kembali bertahan dengan kekuatan mereka. Indonesia, let's go teman-teman semua yang lagi menonton.
gaungkan rindu juara Indonesia bisa Bigetron win untuk game kita kali ini di hari pertama. Box sudah mulai berkurang satu persatu dan juga Titan di bagian kiri mereka. Ya, Titan ini adalah tim yang cukup menarik. Mereka membela negara Tunisia, tapi isinya pemain-pemain Kazakhstan. Dan juga akan kita lihat nanti seperti apa perjuangan dari Titan. Karena Eldoge juga sempat mention Titan ini tim yang berbahaya, harus diwaspadai oleh tim-tim lain. Dan satu pemain dari tim Titan yaitu Chills itu datang dari Maroko. Tapi kalau kita lihat saat ini justru ada fight yang terjadi, ada Mad Push. Dan juga tim Pueto 2 coba dari Reyes dapatkan 2 akan coba cari yang ketiga, berhasilkan ternyata 3 karena saat ini datang juga bola bantuan dan semuanya pulang. Kita melihat ada fight yang terjadi juga antara tim atau Vietnam. Box dipulangkan oleh MTech dari Korea, temannya Song Yumin. Wow, ini dia yang kita melihat dari tadi. Mereka punya circle sendiri untuk melakukan acara sendiri juga. Menemukan momen yang sama juga langsung di-push kedua tim yang fight-nya sama dengan waktu mereka. MTech berhasil memukul bersih teman-teman dari box. Begitupun tadi bagian kanan, tapi berlanjut juga dari Titan. Masih mengontrol ke bagian beberapa titik yang berbeda, ke area Bigetron dan juga ke area tim MTech. Influence dari tadi masih cukup aman untuk bertahan, belum keluar dari posisi mereka. DRS dari Buira mendapatkan beberapa player. Bigetron juga sudah termakan satu persatu. 3 lolos menuju ke area bawah mungkin, tapi posisinya sangat menurun. Misteri terjatuh lagi dari seorang aktor, langsung dipulangkan. Wow, nice try perjalanan dari Bigetron. Masih ada seorang Luxi menjadi harapan terakhir untuk tim dari Indonesia. Ya, saya cukup bingung apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron. Nampaknya sebuah pergerakan overthinking mereka lakukan. Seakan mereka sudah sangat pusing sekali harus menuju ke arah mana. Mereka bingung harus menuju ke arah mana. Akhirnya area terbuka tersebutlah yang mereka ambil dan mereka tidak sadar adanya Titan yang coba untuk langsung menyambut kedatangan Bigetron dengan peluru panas dan satu persatu hilang pemain-pemain dari Bigetron saat ini. Menyisakan satu yang terakhir. Semoga saja satu yang terakhir tersebut mampu untuk bertahan. Kita doakan yang terbaik untuk Luxi, pahlawan dari Indonesia yang saat ini sedang berjuang bersama dengan timnya yaitu Bigetron. Tapi Infinity pulang. Infinity di hari ini gak kelihatan seperti Infinity di PFLTA. Ya, mereka belum menunjukkan kualitas mereka ataupun panas mereka. Berlanjut, let's go. Mereka menyelesaikan fight terlebih dahulu sehingga masih ada Luxi yang masih kembali bertahan mendapatkan satu placement lebih jauh lagi saat ini. Puncher mencoba tarik ke bagian belakang, masih cukup low KO satu persatu. Mereka masuk di area momen kepala sakit saat ini dan ternyata tim Queso berhasil ratakan dari tim Titan. 5 poin elimination sudah dikantong oleh mereka, bahkan mereka masih bisa kembali menolong teman mereka yang sedang tumbang. Killer GT saat ini juga sedang menyiksa beberapa player di bagian bawahnya. Ya, Titan lagi-lagi tim asal Tunisia yang masih terus ingin mendapatkan elim demi elim menuju ke lawan-lawannya. Terspot ternyata posisi dari Luxi dan ya tinggal menunggu waktu dan akhirnya dipulangkan menuju ke arah lobby. Nice try untuk Bigetron Red Alliance. 2 elim berharga mereka bawa pulang. Semoga saja masih ada peluang mereka untuk terus menuju ke peringkat-peringkat atas karena masih 2 match saja yang baru dimainkan Reski. Masih banyak match tersisa. Betul, masih panjang perjalanan mereka dari grup red. Mereka akan bermain 24 game nantinya juga. Masih banyak hal-hal yang bisa dikejar juga. Dan juga mereka juga harus kembali menjaga badan mereka, ambil waktu melakukan healing lagi low MP dan harus kembali bergerak seperti tim Agonsi saat ini. Terpulangkan satu persatu player mereka terkikis. Buriram juga dengan mendapatkan beberapa knockout langsung mengambil waktu push juga untuk bisa mengclearin area dari teman-teman Buriram, tapi belum tahu siapa yang bakal menang karena sama-sama jumlahnya 2 bakal melawan 2. Kita lihat bahkan saat ini mulai berdatangan granat membuat Buriram pulang semuanya. Granat yang sangat jahat dari Ghost Hantu yang mampu menghantui pemain-pemain Buriram dan membuat Buriram menjadi hantu di match kali ini. Ya, betul sekali, luar biasa. Sudah dimasak dari perjalanan mereka beberapa detik menuju ke bukit tipis mereka. Itu waktu yang tepat yang sudah dikalkulasi oleh pemain-pemain dari Agonsi. Ditambahkan lagi 2 poin untuk mereka. Killer YT tidak mempunyai lagi first aid maupun bandage, slow dan harus melakukan boni maju tipis-tipis. Belum mendapatkan informasi posisinya dari area tim-tim lain, tapi dari MTech berada di posisi paling bawah juga segera masuk ke bagian depan. Dipukul mundur, diusir lagi. Low dapat satu dari seorang Cellboy. Ini juga dari Titan. Masih tersisa satu player loncat. Tamen sudah Ya, kita habis lihat mereka perjalanannya.
Lil Boy bersama dengan pemain-pemain dari Influence Chemin masih cukup kuat, menyisakan satu memang hanya Lil Boy saja, tapi setidaknya dia mampu mengganggu rotasi dan memulangkan pemain asal Korea yaitu MTech. Ada Blue Zone yang mulai ikut campur dari fight yang sedang terjadi. Hamodi sama dengan pemain-pemain Nigma Galaxy coba mencari di manakah Titan berada. Sebuah spray yang tadi dilakukan, shoot kali ini kembali berhasil. Satu knockdown didapatkan. Ada yang meledak juga satu kendaraan di sana. Itu adalah bagi ternyata setelah smoke-nya hilang baru kelihatan kendaraannya apa. Ya, betul sekali. Yang tertutup juga tapi beberapa kali Proningsio dilakukan dari seorang Hamodi terus menguras darah tersisa dari teman-teman Titan di bagian depan. Saat ini juga 5 tim tersisa. Hamsik juga sedang berada di area ladang terbuka tapi masih aman untuk kembali bertahan. S2G berada berjejeran dengan 4 player yang masih aktif. Kendaraan mereka semua sudah hancur, Sun Squid tinggal menunggu saja akankah mereka masih sangat tua untuk kembali bisa bertahan dari beberapa tim yang berada di kompon ini. Ya, kita lihat untuk sementara waktu I8 atau Agon yang sudah tadi dimention oleh Reski Boga berputar-putar pemain-pemain mereka harus masuk sedikit menuju ke arah circle 40 meter PR yang dimiliki oleh tim I8 tersebut. Sementara dari arah yang berbeda, Titan hanya memiliki PR 19 atau 20 meter saja menuju ke area depan. Dan terlihat ada top prediksi penonton. Bigetron diprediksi 70% oleh penonton. Sementara itu Influence Chemin hanya 3% saja ternyata. Tapi saat ini jalur 3 pemain. Wow, Freak mendapatkan 3 pemain bersama dengan Hamodi. Tidak Freak sendirian tapi Hamodi juga dapat ternyata. Ya, betul sekali. Dari teman-teman S2G mereka berlari seperti menabrak peluru yang sudah dibuka. Spray down dari seorang Freak. Saat ini mereka mengopen peluru yang sudah dibuka dari seorang Freak. Berlanjut juga dengan fight yang terjadi di antara kedua tim S2G dan juga beberapa tim di area pergudangan. Lil Boy luar biasa dengan pengamatan seorang diri. Chronic memberanikan diri saja tapi sudah mulai terlihat satu persatu dari Pancer dan teman-temannya. Masuk lagi ke area top 4. Lil Boy saat ini masih cukup aman, tak terprediksi, tapi ini potensi besar yang dimiliki dari teman-teman Titan. Ketika mereka masuk belum bisa dipukul mundur dari teman-teman Nigma maupun dari Agonsi. Ini kalau Nigmanya naik ke area rumah panjang, wah ini enak sih, tapi ya berbeda ya. POV dari keadaan player sangatlah berbeda dengan POV dari caster. Ya, Lil Boy ini adalah pemain yang memiliki nama asli Carlos Robertos dos Santos. Itu adalah nama asli dari Lil Boy dan Carlos Robertos dos Santos tersebut dibuat pulang menuju ke arah lobby oleh pemain-pemain dari tim Titan. Kita melihat saat ini Titan Bali masih memiliki satu peluang untuk masuk menuju circle selanjutnya atau justru ini adalah circle terakhir Reski Boga. Circle ke-9 sudah berada di penghujung dari match, tidak ada circle lagi. Sesaat lagi semuanya menjadi blue zone. Ya, betul sekali, sampai titik darah penghabisan masih bisa bertahan juga, tapi saat ini dari kita mendapatkan satu buah knockout ke area musuh mereka. Nigma, Radu, Tumbang masih menunggu penyelamatan dari teman-teman, tapi granat yang sudah dikokan dari seorang Radu dikirim ke bagian jerami yang sudah diisi oleh player dari Titan. Aksar terkikil oleh beberapa flash damage yang sudah dibuka dari bagian kanan juga. Dapatkan knockout, mencari korban yang berikutnya lagi, sudah di lock posisi dapat spray down dengan AKM kali 6-nya. Luar biasa sekali, begitu rapi dan Freak bahkan mendapatkan seorang pancer juga di bagian sisi kanan. Mulai jatuh satu persatu dari Titan. Ya, Hamodi bersama dengan pemain-pemain Nigma Galaxy hanya menunggu saja. Mereka hanya menonton fight yang sedang terjadi, tapi Hamodi bersiap dengan satu granat. Ingin memulangkan semua pemain-pemain Titan yang sedang knockdown di sana. Ingin mengkonfirm sebuah elimination, tapi pemain I8 juga tak tinggal diam. Granat juga dilemparkan. Tinggal menunggu waktu Titan bonyok karena dua tim langsung melakukan tembakan. Lemparan granat juga menuju ke arah defensif dari tim Titan. Wow, Titan dihabisi oleh dua tim sekaligus di area gudang maupun di rumah panjang. Saat ini juga bahkan Hamodi mendapatkan posisi yang paling berbeda dari player-player yang lain. Dia mendapatkan posisi yang sedikit tinggi. Dan ini dia saatnya untuk dia nyayur juga ke bagian gudang maupun di bagian ladang. Tapi temannya dari bagian kiri, mereka harus tumbang. Trading block terjadi, bahkan Titan bisa mengambil posisi bagian momentum. Mendapatkan lagi teman knockout dan winner tiket dinner.